لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bisa nggak ini dipraktekkan bersamaan nih? Nggak bisa kan? Bagaimana imam duduk kita boleh berdiri, bisa kan? Nggak mungkin disatukan. Maka pandangan Imam Asy-Syafi'i kalau dua-dua ini bertentangan, ya, sama-sama sahih kemudian bertentangan, maka beliau menentukan mana hadis yang awal turun, mana yang akhir turun. Yang akhir inilah kemudian yang menjadi apa? Penghapus hadis yang pertama. Ya. Jadi hadis akhir itu yang menghapus hadis yang apa? Yang pertama. Maka Imam Asy-Syafi'i tidak menggunakan hadis yang Bukhari Muslim tadi, tapi menggunakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu biasa Pak ya dalam syariat. Ya, kita biar pahami. Termasuk ziarah kubur, awalnya apa? Diharamkan. Ya, ziarah kubur itu awalnya apa? Diharamkan. Kemudian hadis terakhir ziarah kubur dibolehkan. Ya, dibolehkan tapi dengan catatan. Ya, untuk mengingat kematian. Tidak boleh acara lain selain mengingat kematian. Doa maksudnya bagi orang yang meninggal dunia, bukan doa buat nah, ini kesalahan kita ya, hati-hati tuh ya. Ini tidak ada mazhab yang berbeda pandangan nih. Artinya kalau kita datang ke kuburan itu bukan doa buat kita, tapi doanya buat siapa? Buat siapa? Yang meninggal dunia. Karena Nabi mendatangi, kalau Nabi di Madinah itu di belakang Masjid Nabawi itu ada kuburan apa namanya? Baki ya. Nabi sering ke Baki, tapi tidak pernah meminta doa untuk dirinya. Nabi mendoakan siapa? Sahabat-sahabat Baki. Nah, ini para sahabat seperti itu. Jadi kalau mereka ziarah kubur ya, mereka mendoakan. Nah, cuma saya lihat di Baki banyak kertas tuh, tulisannya bahasa Indonesia. Nah, ini nggak boleh ya, tulisan. Ya, aku datang ke sini supaya anakku macam-macam bahasa Indonesia tuh. Ya, artinya itu nggak boleh. Nah, itu sudah jadi apa? Bisa jatuh kepada kemusyrikan. Kita meminta kepada orang-orang yang sudah dalam kuburan. Datang ke sana bukan meminta buat kita, tapi kita minta kepada Allah. Bahkan kita disunahkan baca apa? Salam kan? Salam itu artinya apa? Mendoakan keselamatan bagi ahli kubur. Seperti itu, ya. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan fahada ma'ana sunnah nasihatun. Sudah dipahami, beliau katakan bahwa ini adalah sunnah yang sudah dihapus. Al-tara'ad al-imam, beliau melihat, kita sudah bisa melihat imam itu idza lam yutiq al-qiyamah. Jadi seorang imam ketika tidak bisa berdiri, ya, shalat jalisan, maka dia salat secara duduk. Wa kana dzalika fardhahu, maka itu menjadi kewajiban baginya, ya. Jadi kalau imam tidak mampu berdiri, maka salatnya secara duduk. Kemudian salatul ma'mumaini ghairihi qiyaman, maka ma'mum ya, yang bersamanya secara berdiri apabila dia ataquhu, apabila dia sanggup, seperti itu. Jadi Imam Syafi'i pandangannya, maka kalau imam tidak sanggup ya dia duduk, itu kewajiban bagi dirinya. Tapi bagi ma'mum kalau dia sanggup maka dia berdiri. Jadi hukum ini kalau Imam Asy-Syafi'i pandangannya, bagi imam kewajiban bagi imam, bagi makmum kewajiban bagi kita, tidak disamakan, ya. Kalau imam dia duduk, maka kalau kita sanggup berdiri maka kita berdiri seperti itu. Jadi beliau membedakan, semua harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, ya, seperti
apa yang disampaikan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi berkaitan dengan salatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, seperti itu gambarannya ya. Ya. Wala kulli wahid minhum farduhu, apa yang ya, setiap orang sesuai dengan kewajibannya. Fa kana al-imam yusalli fardahu qa'iman idza ataqa. Ya. Maka wajib bagi imam apabila dia berdiri, salat berdiri, ya, maka berdiri kalau dia sanggup. Kalau dia sakit maka dia duduk. Demikiannya juga dengan makmum. Apabila dia duduk sakit maka duduk. Apabila dia sehat maka dia berdiri. Jadi seperti itu pandangan Imam Asy-Syafi'i. Dan ini saya lihat, mohon maaf ya, saya lihat lebih apa namanya, lebih agak teliti di sini. Ya, lebih agak teliti ya. Artinya tapi tidak boleh menyalahkan yang lain, lebih agak teliti. Ya. Gitu daripada pandangan yang lain, lebih agak teliti. Jadi ini beliau menggunakan metodologi mansuh, penghapusan hadis yang pertama, seperti itu. Artinya imam duduk, kita ya terserah kondisi kita semuanya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, habis waktunya. Ada yang tanyakan? Aman semua? Ya. Ya. Iya. Baik, bagaimana baca Quran? Saya tidak menyampaikan boleh atau tidaknya, jemaah sekalian. Dalam riwayat kepada sahabat. Ya, ini langsung aja kita jawab bagaimana para nabi dan para sahabat. Ya, saya tidak menemukan adanya amalan-amalan baca Quran di kuburan. Kecuali ada riwayat. Kalau misalkan ada bapak temukan ustaz menyampaikan ada riwayat, ya silahkan. Ya, karena hukum ibadah itu harus ada riwayatnya. Kalau ada riwayat, ustaz saya temukan riwayat sahih, misalkan menyampaikan bahwa seorang sahabat ada yang baca Quran disuruh, ya silahkan. Kalau memang ada riwayat. Kalau tidak ada, jangan. Yang saya dapatkan riwayat kubur dari Nabi dan para sahabat, semuanya adalah baca doa kepada ahli kubur. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ibu bapak semua dapatkan riwayat, misalkan dari ustaz kita ya, menyampaikan ada riwayat, ada baca Quran misalkan di kuburan, silahkan. Ya, artinya ini ibadah itu ada riwayatnya. Ada apa riwayat itu sini? Ada pertanggungjawaban secara riwayatnya. Gitu, seperti itu. Kalau enggak agak berabe nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kok dingin semuanya? Aman? Baik, kalau udah aman ya tutuplah kita. Jemaah sekalian, bagaimana imamnya mulai dari duduk? Ya banyak ya. Kalau imam besar saya lihat tidak digantikan walaupun mulai dari duduk. Nah, inilah nanti terjadi beda pendapat antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad, kalau imamnya mulai dari duduk, kita harus duduk semuanya. Ya, kalau Imam Syafi'i tadi imamnya duduk, kita tidak duduk. Nah, ini bedanya dua pandangan ulama dalam persoalan seperti ini. Banyak Pak ya, kalau biar saya lihat ulama besar yang biasa jadi imam, mereka mulai dari duduk ya nggak masalah. Cuma kitanya tadi apakah kita mau duduk atau kita mau berdiri dengan keterangan yang kita sudah bahas tadi. Wallahu a'lam, seperti itu. Ada lain? Aman semua? Aman. Baik, kalau aman kita pulang. Baik, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.